Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin mengucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan punten pisan sebelumnya agak sedikit serak ya teman-teman, karena tadi malam habis gogorowokan, habis teriak-teriak mendukung Persib tentu saja gitu ya. Dan alhamdulillah hasilnya pun positif. Kita ada tambahan 3 poin dari laga semalam, yang mana sekarang kita ada di posisi kedua, mepet ke pemuncak klasmen Borneo FC, hanya berjarak 3 poin saja. Dan ya mudah-mudahan hari ini juga Persija tidak meraih hasil yang maksimal gitu ya, sehingga kita anteng nyaman di posisi kedua sementara teman-teman. Nah ini juga ada hal yang memang perlu teman-teman ketahui juga. Di konferensi pers setelah laga Persib menghadapi Bayangkara kemarin, Bojan Hodak seperti menyiratkan akan ada perubahan di putaran kedua nanti teman-teman. Setidaknya ada 3 ya kalau nggak salah, 3 isyarat khusus dari Bojan Hodak. Mau tahu? Oke, bisi penasaran gitu ya. Yang pertama, ini Bojan Hodak tentu bersyukur katanya Persib Bandung sudah meraih hasil bagus menghadapi Bayangkara semalam dengan hasil kemenangan, yang mana ini juga hasil kerja keras dari pemain Persib Bandung gitu ya, dengan juga ya kreativitas yang diciptakan pemain Persib Bandung di atas lapangan ini memang sungguh luar biasa kan ya, patut diapresiasi. Dan itu ya terbukti lah ya, dari babak pertama ini tidak henti-hentinya Persib Bandung terus ngegempur, hampir tidak ada peluang dari Bayangkara FC gitu ya. Namun di babak kedua memang Bayangkara FC mungkin mempunyai strategi yang dirubah dan beberapa kali peluang, tapi akhirnya ya memang kalah juga gitu ya. Ya bagus lah. Nah ini juga memang ada hal selain itu, selain di balik wawancara itu, Bojan Hodak juga mengatakan bahwa yang terpenting ini menang katanya, bukan yang terpenting yang mencetak gol siapa, tapi kemenanganlah yang lebih penting. Jadi Ramon Tankyu memang mencetak 2 gol katanya, mencetak brace gitu ya. Namun ya sekali lagi saya pernah mengatakan di putaran pertama ini Ramon Tankyu Ramon pernah mengalami masa sulit katanya, tapi setelah dia mencetak 1 gol itu biasanya seorang striker itu tumbuh gitu ya rasa percaya dirinya, sehingga dia bisa mencetak gol ya seterusnya katanya. Nah sekarang juga sudah 4 laga, kurang lebih 4 laga 4 gol gitu ya teman-teman. Nah makanya apakah di putaran kedua nanti ya akan ada perubahan di lini penyerangan, sepertinya semakin sulit lagi kita menebak teman-teman gitu ya, karena Bojan Hodak yang mengatakan gitu ya, nggak pedulilah siapa yang mencetak gol, tapi ya yang penting mah tim Persib menang. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang penting menang berarti ya striker masih harus dibenahi gitu ya, atau ya striker cukup, yang penting mah siapapun yang ngegolin menang tim Persibnya, karena dia juga bawa-bawa Jung gitu ya. Jadi Bojan Hodak mengatakan ya sekarang Ramon mencetak gol ketika Jung itu tidak maksimal mainnya, atau ya baru habis dari cedera, belum ini banget kayaknya ya, belum oke banget ya. Kalau ketika Ramon tidak mencetak gol, maka Jung yang akan mencetak gol. Ya sekarang kan semua striker udah nyetak gol, dari Baros, Jung dengan Ramon juga sudah oke gitu ya. Nah tinggal ya apakah memang akan ada penambahan atau perubahan di lini penyerangan Persib Bandung, kita tunggu. Tapi Bojan Hodak ya sedikit menyiratkan itu ya, tidak peduli katanya lah siapa yang mencetak gol, yang penting mah Persib menang. Nah berarti ya mungkin tetap gitu ya, lini penyerangan mah ya nggak dirubah, tapi ya nggak tahu juga. Lalu yang kedua, ada isyarat khusus dari Bojan Hodak bahwa katanya ya Persib ya kemarin menang itu bukan tanpa catatan gitu ya. Jadi ya ada beberapa pemain yang sangat mobile, beberapa pemain yang memang sangat
menguasai lapangan, diantaranya Eliano gitu ya. Eliano ini ya kan kita lihatnya juga nafasnya waduh nggak habis-habis gitu ya, ada di sini ada di situ. Nah Bojan hanya mengingatkan Eliano ini katanya bisa di berbagai posisi, hanya dua posisi yang dia tidak bisa katanya, penjaga gawang dan back tengah. Nah ini tersirat teman-teman, apakah memang akan didatangkan seorang penjaga gawang dan bek tengah di putaran kedua nanti atau bagaimana. Jadi semua pemain termasuk Eliano itu kan termasuk pemain yang versatil ya. Nah ini Eliano bisa ditempatkan dimanapun tidak masalah, yang penting bukan kiper karena dia kurang tinggi kata Bojan Hodak gitu ya, dan juga back tengah katanya, back tengah dan kiper ini posisi yang tidak bisa diisi oleh Eliano. Jadi apakah akan ada posisi yang mengisi gitu di putaran kedua, kita lihat teman-teman nantinya. Jadi ini semakin seru lah. Jadi walaupun Persib menang tentu akan ada evaluasi karena sebelumnya juga sudah ada ya sudah ada gumuruhnya lah di manajemen gitu ya tentang putaran kedua, dan sudah dipastikan memang akan ada pemain baru, namun siapa atau di posisi mana, nah ini yang harus kita tunggu teman-teman gitu ya sama-sama. Jadi itulah sedikit ulasan dari sisa laga semalam, yang mana ini juga menjadikan kita enak untuk bekerja atau menjalani aktivitas di hari ini ya. Lalu selanjutnya kita baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tentu saja yang pertama, Kang mau tanya kenapa saya beli tiket di Persib App Store tiket di Persib App Store kok bisanya beli satu ya, nggak bisa beli dua. Oh nanya ini ya semua juga cuma bisa beli satu, saya aja cuma bisa beli satu gitu ya. Kalau yang bisa beli 4 maksimal 4 itu harus beli paspor Planet Persib dulu gitu ya, berlangganan. Jadi bisa sekali beli itu 4 maksimal. Namun ada juga gini, bisa diakalin secara legal ya, secara ya menurut Panpel Persib juga, kalau memang keluarga membawa anak, ya keluarganya membeli tiket dulu, nah anaknya bisa mengikuti tiket asal belinya di VIP katanya. Nah beli tiket buat anaknya ini bisa offline langsung ke Sulanjana gitu ya. Jadi di hari H ya Akang tetehnya bawa aja anaknya ke Graha untuk dibelikan tiket secara offline, asal Akang tetehnya atau orang tuanya membeli tiketnya khusus di VIP, entah itu VIP Barat Utara atau Barat Selatan atau di lounge gitu ya, atau VIP bawah, nggak masalah, yang penting VIP baru bisa anaknya dibelikan tiket secara offline gitu ya. Kalau tiket tribun nggak bisa. Nah ini selanjutnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Bojan belum mau perpanjang kontrak apa mau latih timnas? Waduh ini kalau belum perpanjang kontrak mungkin ya masih ada pertimbangan khusus dari Bojan Hodak ya, kita juga nggak tahu pertimbangannya apa, tapi manajemen sudah terus berkomunikasi katanya ya. Kami yakin udah nawarin draft kontrak lah, dan itu sudah dipelajari oleh Bojan Hodak. Bukan berarti faktor tidak setuju nilai kontraknya aja gitu. Pasti kita yakin udah dilebihin nilai kontraknya, tapi ada beberapa faktor yang lainnya mungkin biar ya sama-sama enak lah, makanya belum diperpanjang gitu ya. Kalau dari kami ya yakin dari pihak Bojan yang masih belum tanda tangan. Kalau manajemen mah sepertinya sudah nyodorin kontrak yang baru gitu ya. Nah kalau untuk masalah latih timnas mah, timnas yang mana dulu? Kalau yang senior mah kayaknya udah fix ya, yang Johnny Herman gitu, apa namanya tuh, Johnny Herman yang dari Inggris tuh gitu ya. Nah itulah pelatih timnas senior. Tapi kalau timnas U23, nah ini yang masih tanda tanya. Katanya memang kan timnas U23 ini akan dilatih oleh pelatih baru juga gitu ya. Ya kita tunggu nantilah kabar selanjutnya kalau ada update ya. Lalu selanjutnya, Kang kenapa aplikasi Persib verifikasi terus jadi nggak bisa beli tiket? Ya ini memang dari kemarin menjadi kendala. Ya gimana ya, solusinya langsung datang ke Graha, mau nggak mau itu salah satu untuk mempercepat
verifikasi dan bisa beli tiket gitu ya. Kalau akangnya di Bandung mah sok lah luangin waktu aja ke Geraha, tapi sampai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore saja gitu ya. Kalau bisa mah ya melipir dulu kalau memang di luar kota nggak bisa ke Bandung dan lain sebagainya, atau pas Persib Day mau ya nggak bisa juga kan, nggak beli tiket ya, gimana ya. Ya ditunggu mau nggak mau gitu, karena CS Persib ini tidak ada konektivitasnya gitu ya, mau di WA mau di email itu nggak ada balasan, jadi riweh lah untuk CS Persib ini, jujur aja ini Mbak ya. Lalu kalau salah satunya itu ditunggu saja, kadang ada yang 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang 3 bulan katanya belum verifikasi. Ya mudah-mudahan secepatnya buat Akang Mbak ya, insya Allah kita doakan, amin. Lalu selanjutnya Kang serius nanya, kenapa pemain sepak bola sekarang suka pakai BH? BH teh bojan hodak atau oh ini yang pakai ini ya, itu bukan BH, itu namanya chest protector kalau nggak salah tuh ya, namanya chest protector tuh pelindung dada teman-teman. Jadi pelindung dada ini sering digunakan pemain pada saat latihan ataupun pada saat pertandingan. Nah itu fungsinya kalau nggak salah ya memang untuk melindungi dada gitu dari benturan atau meminimalisir benturan yang terjadi di dada. Dada kan ini ada paru-paru, ada jantung juga gitu ya, jadi memang agak krusial. Jadi ya pemain-pemain pada pakai itu. Ada juga kalau nggak salah tuh di awal musim ini iLeague tuh kerjasama dengan perusahaan teknologi atau apa gitu, saya lupa lah. Jadi itu tuh bisa dipasangin alat pendeteksi pemain gitu ya. Jadi pemain ini berlari tuh berapa kilometer di satu pertandingan, lalu daya tahan tubuhnya bagaimana. Nah itu langsung terkoneksi katanya di aplikasi apa ya yang di pinggir lapangan. Nah ini juga saya kurang, nanti kita coba update lagi aja, tapi minimal itulah ya intinya mah itu untuk pelindung dada atau chest protector namanya, bukan BH. Lalu selanjutnya Kang, kumaha si Ramon putaran kedua. Nah ini baru kita bahas ya itu 50-50 lah. Kalau sekarang mungkin Bojan juga mikir, wah udah pada nyetak gol ini kan baik lah, no penting mah Persib menang gitu ya, siapa aja mencetak gol ya kemungkinan ya udah biarin aja. Kemungkinan juga memang tidak ada perubahan di lini depan, atau ya kita lihat nanti teman-teman gitu ya, karena dari gestur Bojan Hodak ini menyimpan sesuatu untuk lini depan teman-teman gitu ya, melihat Ramon sudah mencetak gol, Baros, Jung, jadi rasa aman mungkin ya. Lalu selanjutnya jaket musim dingin di Bandung musim naon ayeuna Kang? Oh ini, oh iya kemarin juga pada pakai jaket itu ya. Iya kita juga kemarin ada informasi dari Persib Store-nya, malah kita disuruh promosiin gitu ya. Jadi ya kemarin di video kemarin sudah kita promosikan jaket musim dingin terbaru dari Persib Bandung gitu ya. Jadi kalau di Bandung mah ya musim poin gitu ya, musim 3 poin lah alhamdulillah dipakai di musim dingin gitu ya. Jadi musim dingin ini di Bandung mah usum 3 poin. Lalu selanjutnya Kang, kalau Zulkifli kabarnya gimana? Masih belum ada kabar apa-apa. Kalau Zulkifli mungkin masih bisa dipakai di Persib kelompok usia gitu ya. Jadi masih bisa mobile lah, masih bisa di timnas di tim senior atau di tim kelompok usia di EPA gitu ya. Itu masih kepake. Jadi nggak mubazir lah. Lalu selanjutnya Dewangga gimana? Katanya sudah deal dengan Bali, benarkah? Belum tentu karena ya Bojan sudah bilang bahwa dia masih pemain penting buat Persib Bandung. Sekarang aja sudah sering dikasih menit bermain katanya. Jadi ya lihat nantilah gitu ya teman-teman. Ya kita juga nggak tahu itu hanya rumor saja atau gimana. Tapi yang jelas ya semua pemain ini masih harus membuktikan ke Bojan Hodak dan juga ke Bobotoh gitu ya, dia layak di Persib atau tidak. Lalu pertanyaan terakhir, Kang Roni, lamun ti utara ke timur tiasa pindah ti Lebet, bisa banget gitu, karena kita juga sering dari utara ke selatan malah, atau dari selatan ke utara. Kalau ke timur
bisa juga sebenarnya kan ngelewatin katakanlah ini utara ini selatan, jadi jalan gitu ya muterin, nah ini ngelewatin timur nih gitu ya. Kalau kita memang ya sering gitu aja, babak satu misalkan di utara, babak kedua di selatan atau sebaliknya gitu teman-teman, itu bisa. Jadi kalau memang gini teman-teman pengen nonton banget di timur tapi tiket yang tersedia hanya di selatan atau utara, beli aja gitu ya, beli aja, masuk sesuai gate-nya di utara atau selatan, nanti baru jalan di dalam lorong tribun gitu ke timur, itu bisa ya. Baik. Nah ini selanjutnya banyak nih yang ingin disapa katanya, ayo kita bacakanlah. Sok mun Persib ke menang mah kita bacain semua. Bismillah. Yang pertama ada dari Bobotoh di ND Flores NTT, katanya hatur nuhun sudah jauh-jauh nih dari Flores NTT. Lalu juga ada dari Kang Ujang di Korea Selatan, ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada juga Viking Independen Bogor, lalu Kang Alung Fairlab Ciampel Karawang Timur, lalu juga ada Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka, ada juga Abah Hari di Jogja, ada Aceng Maman Ciledug Taman Sari Tasik, lalu ada Kang Yoyo di Pandansari Haur Kuning Kuningan. Lalu juga ada Kang Tatan di Tanjung Siang Subang, lalu juga ada Kang Aceng di Depok, lalu ada Abah Ken di Jati Handap, lalu juga ada dari Bobotoh Luragung Kuningan, ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk, lalu juga ada Bobotoh Babakan Sari Rosela 99 Cimahi Tengah, ada juga Bobotoh di Karawang Asgar. Wah ini kayaknya tinggalnya di Karawang tapi aslinya mah Garut meren ya, lagi mencari rezeki di Karawang. Lalu juga dari Bobotoh keluarga besar Haji Abidin Padalarang, katanya. Wah mantap. Lalu juga Bobotoh Kang Akeh Teddy Boma, ya gitulah pokoknya ya, Kang Akeh Teddy Boma, nggak tahu di mana nih, mungkin nama saja ya. Lalu juga dari Bobotoh di Garut Kadungora, lalu juga Bobotoh Lenteng Agung Jakarta Selatan, ada juga dari Bobotoh di Beber Cirebon Selatan, lalu ada Kang Jimong di Ciharunten Subang, lalu juga ada Bobotoh Garsela, Bobotoh Cikalong Wetan, Bobotoh Cijambe Ujung Berung, Cijambe Uber, iya Ujung Berung ya. Lalu Bobotoh Udin Kang Udin Pleret, lalu juga ada dikit lagi nih, ada Kang Wowo di Karangtengah Sukabumi, ada juga Bobotoh Galeri Ajahra Gamis Cibeber, lalu juga ada Bobotoh Bali, lalu ada Kang Ujang di Ciroyom, dan terakhir ada Bobotoh di Cisarua Lembang. Hatur nuhun teman-teman sudah bergabung di channel kita pagi-pagi ini untuk mengetahui info update terbaru gitu ya untuk Persib Bandung. Tentu saja mudah-mudahan menambah wawasan baru di hari ini, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Bobotoh, salam dunia.